ini saya upload ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita masukkan objeknya. Kita akan belajar menyeleksi menggunakan pen tool. Kita misalkan punya objek seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, kita akan belajar menggunakan pen tool. Perlu diingat ya teman-teman, untuk menyeleksi menggunakan pen tool ini. Pen tool ini kalau menyeleksi harus dalam mode pad. Kalau shape ini artinya adalah untuk membentuk sebuah objek atau menggambar sebuah objek. Kita coba praktekkan dulu ya dengan mode shape. Kita bisa lihat perubahannya. Misalkan seperti ini. Nah, dia akan membentuk sebuah objek baru seperti ini teman-teman. Tuh. Ini kalau mode yang kita gunakan adalah shape ya, seperti ini. Nah, ini bisa juga buat tracing, cuman aku di sini nggak pakai lengkungan-lengkungannya. Nanti untuk tutorialnya yang ini, yang menggunakan pen tool dalam mode ini pad, nanti akan saya gunakan bagaimana cara membuat sebuah lengkungan-lengkungannya. Kita klik di sini, kita akan menggunakan pen tool untuk menyeleksi. Pertama kita bisa perbesar dulu untuk objeknya ini dengan menggunakan navigator. Kita pertama klik di sini, pastikan mode di sini adalah pad ya teman-teman. Kita klik di sini. Nah, kita akan belajar menggunakan, klik di sini. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan bagaimana cara membuat lengkungan-lengkungannya ya. Pertama kita acak dulu. Bisa praktekkan di sini. Ini ingat ya, saat saya menggeser ini saya menekan tombol spasi. Nah, seperti ini. Ini saya menekan tombol spasi. Kita klik di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan dari cara menggunakan bagaimana cara membuat lengkungannya. Nah, sudah selesai, ini ketemu titik poin awalnya tadi. Lalu bagaimana untuk membuat lengkungannya ini? Kita bisa menggunakan yang namanya add anchor point tool. Kita bisa klik di sini, lalu kita tarik di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau belum pas, teman-teman bisa geser menggunakan ini langsung. Teman-teman bisa juga menggunakan direct selection tool seperti ini. Nah, seperti ini ya. Atau teman-teman bisa juga menggesernya menggunakan ini. Kita bisa lihat, tuh, kita bisa geser untuk seleksinya ini menggunakan ini ya teman-teman. Tuh, ini bisa kita paskan lagi, kita taruh di sini. Kita lanjut lagi menggunakan untuk membuat lengkungannya. Kita kembali ke sini, kita klik di sini, kita buat lengkungan lagi, kita klik di sini. Nah, secara tidak langsung tool-tool yang saya jelaskan tadi fungsinya lah, kita akan paham fungsinya ya. Kita klik di sini, klik di sini. Nah, seperti ini. Klik di sini. Kita bisa klik di sini. Klik di sini. Lalu klik lagi di sini. Klik di sini, geser. Ini bisa kita geser lagi ya. Nah, ini ingat-ingat teman-teman, teman-teman bisa menggunakan ini langsung untuk menggeser. Bisa juga menggunakan pad selection. Pad selection ini untuk menggeser ya teman-teman. Kalau ini untuk menyeting lengkungannya agar pas seperti ini. Nah, inilah fungsi-fungsi dari tool-tool ini ya teman-teman. Secara tidak langsung tool-tool ini akan saling mendukung tool satu sama lainnya. Ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Klik di sini. Klik di sini. Misalkan saya klik di sini. Nah, kok kebablasan teman-teman? Teman-teman bisa geser lagi ke sini. Terus misalkan teman-teman mau menghapus nodenya ini, misalkan teman-teman salah klik nih nodenya di sini.
Lalu bagaimana cara untuk menghapusnya? Teman-teman tinggal pilih delete anchor point tool, klik di sini. Nah, itu kan akan hilang, terhapus. Klik di sini akan terhapus. Lalu teman-teman bisa tambahkan lagi add anchor point tool, klik di sini. Klik di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Klik di sini. Klik di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini fungsinya juga sama sebenarnya. Ini untuk memunculkan convert point tool ini untuk memunculkan node-node yang bisa kita tarik. Nah, seperti ini. Kita bisa undo dengan Ctrl Z, teman-teman. Kita bisa kembali lagi, misalkan. Nah, kita klik ini, dia akan muncul tuh seperti ini. Tuh. Ya, bisa kita gunakan ini juga. Bisa kita gunakan ini juga. Terserah teman-teman. Bisa kita gunakan ini juga. Tuh. Tinggal teman-teman nyamannya pakai yang mana. Tuh. Saya pakai ini. Terus seperti ini. Atau pakai ini juga. Tuh, seperti ini teman-teman fungsinya. Kita geser lagi. Nah, seperti ini. Seperti ini. Lalu kita akan kembali ke pen tool, kita perkecil sedikit, lalu klik kanan pada mouse teman-teman, klik kanan ya pada mouse-nya ya, lalu klik make selection. Make selection ini untuk menyeleksi. Lalu kita tinggal tambahkan feather radius. Feather radius ini apa? Feather radius ini adalah untuk memberikan halus ya, agar saat kita kasih nilainya 1 sampai berapa terserah teman-teman, semakin besar tinggi feather radiusnya, maka pinggirannya akan semakin halus. Tapi teman-teman tidak perlu isi nilainya yang terlalu berlebihan. Di sini saya biasanya menggunakan 1 agar sisinya lembut. Tapi tergantung kebutuhan teman-temannya ya, teman-teman semuanya ya. Kalau semakin besar, dia biasanya pinggir-pinggirannya akan semakin banyak yang halus atau kepotong. Lalu klik di sini. Nah, seperti ini. Lalu bisa tekan Ctrl J pada keyboard untuk mengcopy objek Patrick ini ya. Tekan Ctrl J, dia akan membuat sebuah layer baru. Bisa teman-teman bisa klik di sini 2 kali, bisa kita namakan Patrick. Ingat ya teman-teman, saat teman-teman nanti bekerja dengan layer banyak, teman-teman harus kasih nama untuk masing-masing layer agar teman-teman nanti tidak bingung. Kita bisa sembunyikan dulu di sini. Nah, ini bisa kita geser seperti ini. Nah, ini tadi ya fungsinya, cara menggunakan pen tool untuk menyeleksi sebuah objek. Oke, ini sudah sampai sini sudah cukup paham ya teman-teman. Kita close. Kita akan lanjutkan cara menggunakan freeform pen tool. Freeform pen tool ini fungsinya sebenarnya tidak jauh beda dengan pen tool, tapi saya di sini lebih suka menggunakan pen tool sih sebenarnya untuk menyeleksi, tapi saya akan praktekkan coba menggunakan freeform pen tool seperti ini teman-teman. Kita coba masukkan sini. Nah, saat kita menggunakan freeform pen tool ini harus kita klik terus ya, tekan mouse-nya ya, agar dia tidak terlepas. Teman-teman bisa klik di sini, tekan mouse-nya teman-teman, bisa seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang menurut saya cara ini kurang efektif ya teman-teman. Tuh, lebih baik kita menggunakan pen tool karena menurut saya lebih gampang. Nah, freeform ini namanya free artinya bebas. Ini untuk menyeleksi secara bebas seperti ini teman-teman. Nah, kalau menurut saya lebih enak pakai yang tadi. Bisa geser. Sampai ketemu ujungnya lagi. Kita bisa geser menggunakan ini. Tuh, kita bisa geser seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan direct selection tool untuk memunculkan node-nodenya. Jika kita misalkan mau edit untuk membuat lengkungan-lengkungannya seperti ini teman-teman. Tuh, ya. Kita bisa klik di sini. Tuh, dia akan bisa melengkung. Oke, cukup dipahami ya teman-teman. Kita bisa kembali ke sini. Kita klik kanan pada mouse.
lalu make selection, radius feedernya 1 pixel. Nah, dia akan terseleksi. Kita bisa perkecil. Lalu tekan Ctrl J pada keyboard untuk mengcopy. Klik. Nah, kita kembali ke move tool. Secara tidak langsung kita akan mendapat sebuah objek baru, tapi menurut saya tidak rapi, tidak serapi yang kita gunakan pen tool ya, teman-teman. Nanti coba kita praktekkan menyeleksi menggunakan pen tool daripada free pen tool. Hasilnya lebih rapi yang mana? Kalau menurut saya lebih rapi menggunakan pen tool dan lebih gampang menggunakan pen tool. Kita klik di sini, 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 lalu di sini. Teman-teman bisa klik di sini, pilih add anchor point tool, kita buat lengkungannya. Nah, tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, lalu klik kanan pada mouse, bisa make selection. Nah, seperti ini, tinggal tekan Ctrl J pada keyboard seperti ini ya teman-teman. Tuh, jadi secara tidak langsung antara ini semua dan ini saling berhubungan. Terserah teman-teman mau nyamannya pakai yang mana. Oke, untuk semua ini udah saya jelaskan ya teman-teman, dan sini sudah saya jelaskan juga secara tidak langsung saling membutuhkan satu sama lain tool-tool ini. Oke, kita akan lanjutkan menggunakan horizontal type tool. Horizontal type tool ini untuk membuat tulisan ya teman-teman. Kita praktekkan. Kita coba untuk membuat dokumen baru. Klik file, new. Kita coba menggunakan international paper. Kita pilih A4. Tapi di sini pilih cm. Lalu oke. Kita bisa geser. Kita rotate ya teman-teman. Rotate seperti ini. Oke. Fungsinya inilah kita gunakan untuk membuat tulisan. Misalkan di sini intinya tab tool ini untuk membuat tulisan secara horizontal, sedangkan yang vertical tab tool ini secara vertikal atau naik ke atas. Itu ya teman-teman. Kita bisa gunakan ini warnanya warna putih karena warnanya belum kita rubah ya. Kita bisa blok di sini, kita rubah di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, ini untuk menggunakan yang ini, yang vertikal. Kita geser, kita buat layer baru. Kita coba gunakan untuk vertical tab tool. Ini akan naik ke atas ya teman-teman. Tuh, seperti ini. Tuh, seperti ini. Nah teman-teman, oke, seperti ini ya. Kalau ini untuk yang horizontal dan ini yang vertikal. Klik di sini. Nah, kita akan coba membuat efek lengkungan. Kita coba ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh, kita bisa bold di sini. Kita pilih black aja ya. Kita bisa perbesar, tekan Ctrl T pada keyboard. Nah, seperti ini. Tuh, kita klik di sini. Teman-teman bisa bermain di efek di sini. Teman-teman bisa otak-atik sendiri di sini ya. Kita aktifkan tuh. Teman-teman tinggal pilih mau selera yang mana. Tuh. Tuh, seperti ini ya teman-teman. Nah, khusus untuk yang ini videonya juga sudah saya bikin. Silahkan teman-teman bisa ubek-ubek di channel YouTube saya bagaimana cara membuat tulisan-tulisan yang melengkung mengikuti kontur, atau cara membuat stempel, bagaimana cara membuat tulisan melingkar untuk stempel. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan cara menggunakan horizontal type tool max. Ini sebenarnya fungsinya untuk apa ya teman-teman ya, untuk membuat seleksi ya. Kita coba menggunakan ini. Klik di sini. Kita mungkin bisa perbesar ya teman-teman. Nah, nah seperti ini. Kita bisa klik di sini 2 kali. Kita bisa taruh di tengahnya ya teman-teman.
Kita klik di sini 2 kali. Tuh. Dia akan terseleksi seperti ini. Kita bisa delete menggunakan ini. Kita bisa delete. Nah, lalu untuk menghilangkan seleksi ini tekan Ctrl D pada keyboard. Nah, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Kita akan memasukkan gambar. Klik file, place. Klik di sini. Kita perbesar. Tekan Ctrl T sambil tekan Shift agar gambar saat saya perbesar ini biar presisi. Kita bisa rubah posisinya, kita taruh di bawah dan kita bisa